Sesat, sumbangan sesat. Kami membutuhkan kalian para sumbangan sesat. Ayo yang mau jalan kebenaran. Ayo yang mau sesat, sumbangan sesat. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Insya Allah kita akan diskusi ringan ya, merespon video sedang viral. Kalau sahabat Ngaji Cerdas tahu, nanti kita akan tampilkan di video ini ya. Video tentang apa? Video ada salah satu pria ya, mungkin usianya masih 20-an atau sekian ya, itu mempromosikan agamanya ya. Jadi kalau tidak salah kalau di video itu domba tersesat gitu kan dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk merespon itu Ngaji Cerdas menghadirkan salah satu orang yang pernah memurtadkan ya beberapa muslim ya, entah masuk Kristen atau dia jadi ateis dan sebagainya. Kita akan bahas itu ya dengan Pak Anton. Beliau dulunya adalah misionaris dan alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi seorang muslim yang kafah dan taat mendakwakan Islam. Oleh karena itu kita ajak ngobrol. Beliau membawa beberapa buku dan kitab atau enggak salah nih, supaya dalil-dalil, mungkin pakai dalil-dalil supaya hujannya jelas, bagaimana kita nanti mengambil pelajaran dari apa yang kita obrolkan. Untuk merespon video-video itu bisa jadi itu menjadi trigger kita sebagai seorang muslim, atau bagaimana strategi kristenisasi itu betul apa tidak di muka umum gitu ya Pak Anton ya. Iya. Silakan Pak Anton, Pak Anton mungkin udah melihat video yang beredar itu ya, gimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video yang beredar itu dari usia, kemudian ini cara dia menyampaikan misinya. Kalau pendapat saya sih dia masih belajar menyampaikan misi ya gitu, misi Injili. Jadi dia bukan sesuatu standar dari gereja, karena pendekatan utama gereja itu pada dasarnya adalah menyebarkan kasih gitu. Jadi standar misionaris itu bagaimana seorang murid Yesus atau para misionaris itu bisa mendekatin manusia dengan kasih, bukan malah ini kan semacam penolakan. Kalau ini kan menimbulkan reaksi negatif pastinya gitu. Yang kedua, kita harus hati-hati. Ada SKB 2 atau 3 menteri ya di sini. Barang siapa orang yang punya agama, maka tidak boleh didakwai agama lain secara terang-terangan. Jadi sebenarnya dia bisa kena pasal ini. Kemudian dari ucapannya, hai domba-domba tersesat, kemudian disuruh kami membutuhkanmu, seperti itu kan. Jadi itu sebenarnya bisa termasuk ujaran kebencian. Jadi sebenarnya dari segi situ saja ini adalah sesuatu yang pengalaman ya, kalau dari sisi misiologi ya, dia ini baru belajar misi. Harusnya dia mengerti bahwa kalau kita menyampaikan misi Injili kepada orang Islam atau kepada orang lain, ada aturan hukum, baik hukum Alkitabiah maupun hukum pidana yang mengatur itu. Sehingga jangan sampai udah capek-capek melakukan misi malah tidak menuai. Gitu kan, udah menanam tapi tidak menuai. Menanam tapi memancing reaksi. Justru kalau seperti ini kan akhirnya memancing reaksi negatif dari kalangan muslim dan sebagainya, seperti itu. Berarti bisa dikatakan yang mengobral, bisa dikatakan mengobral nggak sih Pak kalau kayak begitu? Iya, jadi saya sendiri melihat ini sesuatu yang aneh gitu ya, aneh
Jadi saya melihat dari kacamata misionaris ya gitu, karena 11 tahun saya dulu sebagai misionaris gitu, dan saya sering melihat misionaris yang lain justru cara-cara seperti ini tuh cara yang konyol gitu dalam memberitakan Injil seperti itu gitu. Jadi ketika kita memberitakan Injil itu ada ilmunya sendiri, ada ilmu misiologi gitu. Jadi kok tiba-tiba seperti itu gitu, jadi lucu gitu, jadi kesannya seperti itu ya. Kalau misalnya satu contoh yang paling paling gencar itu kan saksi Yehova. Saksi Yehova ini dia di tempat-tempat umum, kemudian dia mendekatin orang dengan penuh kasih gitu kan, kayak saya pernah di Pasar Segar Batu Kerhara ya, di situ ada kios, saya kan pernah tinggal di rukonya di situ di Pasar Segar. Nah di kios itu mereka saksi Yehova punya satu kios yang khusus untuk menginjilin orang. Jadi mereka datang kepada cleaning service pun didatengin, dideketin gitu. Kemudian kayak di Bintaro sektor 1 dekat kolam renang, di Taman Menteng Bintaro itu mereka juga ada. Tapi mereka paling di situ ngasih menara Sedarla, langsung menara pengawal ya. Jadi buku-buku itu deketin orang dengan santun seperti itu. Kayak Mormon, suatu contoh saya dulu di Mormon itu di busway di beberapa tempat itu pasti mudah dikenalin. Nanti bisa di videonya ditampilin ya. Jadi ciri khas Mormon seperti apa? Biasanya mereka pakai kemeja putih, pakai dasi gitu. Dan mereka tidak mengucapkan ujaran kebencian, tapi justru lebih banyak strategi misionaris itu seperti apa supaya mereka bisa menuai gitu. Jadi intinya pada dasarnya strategi utama dari Kristen yang diajarkan oleh lembaga misi oleh gereja kepada para misionaris adalah mendekatin umat manusia, atau katakanlah domba-domba tersasar tadi dengan penuh kasih. Gitu. Ya, bisa dikatakan berarti kalau tadi dengar penjelasan Pak Anton seolah kayak belum profesional gitu ya. Karena kan kalau dari penjelasan Pak Anton, kalau misi Injil itu kan soft gitu kan, artinya menimbulkan reaksi simpati. Salah satu contoh mungkin ketika ada bencana, kalau umat Muslim itu kan berbondong-bondong kita ada bencana, kita tolong menolong segala macam. Nah pasca bencana mereka datang. Ya, pasca bencana dia datang, baru dia ada misi Injili, atau tadi yang dibilang Pak Anton yang ketika atau Mormon mereka soft gitu kan. Jadi yang ajaran kasihnya tadi. Berarti tujuan kalau katakanlah yang tadi mengobrol agama itu, ada nggak sih tujuan dia pasti tahu risikonya. Wah kalau dia ngomong kayak gini di depan orang-orang yang berkerudung Muslim gitu ya, bakalan viral nih. Apakah tujuannya hanya pengen viral doang atau gimana Pak? Kalau saya lihat kelblinger ya. Gitu loh. Jadi mungkin karena semangatnya melakukan misi Injili, jadi gini, salah satu keunggulan gereja, jadi di gereja itu tidak hanya misionaris ya, tapi jemaat, anak-anak sekolah minggu itu mereka selalu dididik untuk menjadi laskar Kristus, bahwa Kristus itu adalah juru selamat, dan setiap jemaat Kristen itu wajib untuk menginjilkan, menyebarkan Injil kepada seluruh dunia, seluruh bangsa gitu. Walaupun ayat tentang amanat agung ini diragukan berasal dari Yesus, tapi itu adalah sebuah misi gitu. Sedangkan ini kalau saya lihat dia tidak berpengalaman dalam melakukan misi. Ada semangat Injili dalam dirinya untuk menyampaikan misi Injili tadi, keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya pada Yesus, tapi metode yang diterapkannya itu tidak tepat. Menandakan bahwa dia itu masih belajar. Bisa jadi ini anak-anak sekolah minggu atau semester awal di sekolah teologi gitu loh. Jadi bukan seorang misionaris yang profesional gitu, karena sesungguhnya misionaris sendiri itu ada ilmu psikologinya. Jadi satu contoh yang pernah saya sampaikan di Ngaji Cerdas juga, itu misionaris itu pasti dia belajar bagaimana cara menyampaikan Injili tanpa pertentangan. Itu yang pertama. Kemudian harus menyebarkan kasih. Selalu mengunggulkan bahwa ini loh, kami gereja itu adalah umat Kristen itu selalu penuh kasih dan sebagainya. Agama kasih. Ya, agama kasih itu yang selalu diunggulkan gitu loh. Jadi janganlah memicu perdebatan. Bahkan satu contoh gini. Sering kalau diamatin dalam debat-debat antara orang Islam dengan orang Kristen,
pihak Kristen selalu menang dari segi akhlak. Itu yang kadang-kadang nggak disadarin, mereka sampai emosi bisa ini, walaupun secara materi mereka mungkin kalah dengan pihak Islam, tapi pihak pendeta itu mereka kadang-kadang bisa elegan gitu kan, mengelola emosi ya, mengelola emosinya itu gitu. Bahkan suatu contoh kayak tadi yang Mas Asep singgung ya, jadi gini, di Islam ini bahkan beberapa teman-teman yang filantropi yang mereka ambil zakat mengakuin kalau di Islam itu kalau ada bencana alam itu langsung donasi itu turun. Gerak cepat ya. Banyak orang yang datang, relawan bantuan dari umat Islam turun. Tapi ingat, umat Islam itu cuma pelari jarak pendek saja. Ketika di bencana itu. Ya, ketika dalam bencana itu kemudian mereka dengan dana yang terbatas, dengan semangatnya turun. Nah, ketika masa pemulihan barulah mereka masuk. Barulah misionaris masuk. Kenapa? Karena justru untuk merebut hati masyarakat itu bukan saat bencana tadi. Pasca bencana supaya orang bangkit, didampingin, dikasih pendidikan, dikasih fasilitas pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Jadi strategi pemurtadan sebagai misionaris itu macam-macam. Tidak seperti itu yang menurut saya kok konyol ya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditanggepin, dan saya anggap bahwa ini adalah masih belajar melakukan misi gitu. Dan itu sebenarnya kalau dipidanakan kena itu ya. Bisa. Yang jelas dia melanggar SKB 3 menteri ini ya. Jadi barang siapa yang udah punya agama tidak boleh. Dan itu kan terang-terangan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata-katanya itu bisa kena ujaran kebencian. Domba tersesat itu. Iya kan? Itu jadi intinya sekarang hati-hatilah kita bermensos, karena apa? Sekarang udah banyak kasus ya. Suatu contoh Ustaz Yahya Waloni, ya kan, Muhammad GC, Ferdinand si Utapean ya. Nah, itu karena ahlakmu lemah. Kemudian kemarin sampai Roy Suryo, seorang mantan menteri ya, kemudian ahli IT juga kena gitu. Kenapa? Karena justru kata-kata yang tadi domba-domba tersesat dan sebagainya ini itu bisa terjadi delik hukum pidana gitu. Sehingga seorang misionaris yang benar-benar dia sungguh-sungguh dilatih, dididik menjadi misionaris, pasti tahu itu. Ada aturannya. Sehingga kita misionaris itu melakukan teknik pemurtatan yang tampak sadar, yang dia itu kalau misalnya ada tuntutan dari keluarga dan sebagainya, kita bilang suatu contoh nih, sasaran saya mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Orang 17 tahun ke atas itu keputusan untuk beragama itu bukan lagi tanggung jawab orang tua sendiri berarti, tapi anak itu, ya kan. Kemudian saya tidak secara langsung menawarkan kekristenan kepada mereka, tapi melalui bimbingan skripsi yang di dalamnya saya virus liberalisme sekuler saya kasih ke mereka, dan diupayakan supaya tidak ada jejak pemaksaan, tapi pendekatan psikologis yang ada. Sehingga apa? Sehingga suatu contoh nih, dari keluarganya protes, anakku kok murtad gara-gara kamu. Misionaris bisa menunjukkan, loh ini loh, kami ini dia masuk dari Islam, masuk Kristen, tidak ada pemaksaan. Seperti itu. Berproses ya. Prosesnya kayak gitu. Jadi tidak sederhana tuh, domba-domba tersesat kesenilah kami membutuhkanmu, bukan seperti itu. Gitu. Tidak sederhana itu gitu. Oke. Berarti kayak anak magang dong kalau kayak gitu ya. Iya, gitu. Jadi mereka ini itu tadi di usia dini, salah satu yang paling unggul di gereja yaitu tadi. Jadi anak-anak usia remaja, anak sekolah minggu udah dididik untuk melakukan misi. Berbeda dengan Islam loh. Itu bisa dikatakan ini nggak sih perintah dari orang gerejanya nggak sih, struktur gerejanya dia turun di jalan begitu tuh? Perintah Alkitab ya. Perintah Alkitab. Islam pun di sini ada Islam adalah agama misi loh. Agama dakwah, Pak. Agama dakwah, misi dakwah, gitu kan. Jadi kita itu sebenarnya kenapa kok Kristen sama Islam itu selalu seru, selalu berseberangan ya? Karena dua-duanya ini agama misi, punya misi dakwah untuk menyebarkan agamanya kepada orang lain. Jadi ini bukan perintah gereja, bukan perintah
bukan perintah siapa, tapi perintah langsung dari Alkitab, dari Yesus Kristus sendiri, walaupun itu diragukan keasliannya seperti itu. Tapi nggak dengan mengobrol begitu kan? Enggak, gitu, tidak seperti itu. Satu contoh gini, saya kan pernah murtad dari Islam, ya kan. Jadi ketika saya kan tahun 97 kembali ke masa lalu saya gitu. Saya 97 itu putus sekolah SMP kelas 2 Madrasah Sanawiyah, saya keluar, kemudian saya pengangguran, saya menjadi anak jalanan, penjualan koran gitu. Nah, saat itu saya bingung tentang masa depan saya. Oke. Ya kan? Kemudian misionaris itu datang. Nah, ketika yang datang kepada saya itu orang Katolik, orang Protestan, saya yakin saya itu sangat terpengaruh oleh surat Al-Ikhlas. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang serupa dan dengan Allah, bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak dan sebagainya itu ya, Al-Ikhlas, dan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Sehingga ketika ada Katolik, ada Protestan yang datang ke saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, saya langsung menolak. Apalagi ketika saya membaca buku Kiai Haji Baudin Mudori, ya kan, Dialog Ketuhanan Yesus, yang dimana Antonius Viduri seorang Katolik dan Kiai Baha dia berdiskusi, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 9 hari. Kemudian Antonius Viduri masuk Islam. Itu di buku ini saja itu semua doktrin Trinitas terbantahkan, sehingga saya menolak iman Trinitas. Tapi ketika yang datang kepada saya orang Mormon yang mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus bukan pribadi yang tunggal. Dasarnya apa? Dasarnya Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Yesus Rasul. Inilah kalimat syahadat dalam Kristen. Sama-sama tauhid, seperti itu. Jadi dengan metode perang pemikiran mereka menyampaikan kepada saya, itu pun tidak hanya satu misionaris yang datang. Ketika satu datang, nanti dia laporan ke gereja, nanti ada misionaris yang selanjutnya yang menjelaskan lagi, sampai kemudian saya benar-benar masuk kepada ajaran Mormon tadi. Tapi untungnya saya bertentangan dengan mereka di satu hal, yaitu kesaksian Joseph Smith. Joseph Smith menyatakan bahwa ketika dia menyepi di sebuah hutan, dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tuhan ya berarti. Ya, dengan dua Tuhan, dan Tuhan ini seperti orang yang kembar dan bisa dilihat mata. Padahal apa? Padahal di kitab Keluaran Perjanjian Lama sama dalam surat Al-A'raf itu Musa ingin melihat wajah Allah, tapi gunung meletus, Musa pingsan dan sebagainya. Jadi intinya bahwa seorang rasul yang istimewa, seorang Musa tidak bisa gitu. Jadi dan bahkan dalam Perjanjian Lama dikatakan barang siapa yang melihat wajah Allah itu dia pasti akan mati. Nah, ini Joseph Smith kok menyatakan itu gitu. Jadi berarti itu bertentangan. Itu yang membuat saya pertentangan, saya mencari, dan akhirnya itulah yang membuat saya 2008 masuk Islam kembali gitu. Jadi intinya strategi misionaris tidak sederhana itu. Padahal kan Bapak udah jadi misionaris, sudah ikut mungkin penelitiannya segala macam, ya, terpatahkan dengan tadi ya, dengan Joseph siapa namanya? Joseph Smith. Joseph Smithnya mengaku melihat Tuhan ya. Iya. Nah itu akhirnya kembali lagi pada Islam. Iya. Kembali lagi ke pembahasan tadi Pak Anton. Berarti saya masih penasaran gitu loh. Ini kan pasti dia melakukan hal itu ya, walaupun mungkin nggak tahu saya video diviralkan oleh timnya atau oleh orang lain yang merekam itu. Jadi saya pengen tahu tujuan dia tuh sebenarnya, kan kalau dijelaskan oleh Pak Anton nggak mungkin nih, karena dia ajaran kasih, dia harus melakukan sesuatu yang mendapatkan simpati kan dari umat gitu ya. Tapi kalau dia melakukan itu kan jelas pasti resikonya akan bukan dihujat sih, tapi ini tadi dibilang Pak Anton adalah hal yang konyol yang dilakukan gitu loh. Ada nggak sih ini dia punya tujuan sesuatu gitu loh, ngangkat lagi bahwa ini loh kita lagi cari domba tersesat gitu loh. Jadi gini, setiap yang tadi saya ulangin tadi ya, setiap seorang Kristen yang mereka benar-benar siap memikul salib Yesus, maka dia diajarkan untuk menyebarkan Injil kepada siapapun, kepada semua bangsa di dunia. Bahkan kalau seorang Kristen itu tadi belum bisa memasukkan orang lain ke Kristen,
imannya belum sempurna. Itu doktrin gereja. Itu ada ayatnya? Ada gitu kan. Apa ayatnya, Pak? Nah, jadi gini, sebelum ke ayat, permasalahannya adalah seringkali kita lihat Car Free Day dan sebagainya. Ada orang Kristen yang mereka ini apa tuh lagi menyebarkan Injil, apa tuh kalung salib, kaos dan sebagainya, ya kan? Pernak-pernik itu ya, kan, seperti simbolis. itu. Tiba-tiba ada dari pihak Islam yang merekam dan memviralkan, gitu kan? Itu seringkali terjadi kayak gitu. Ya kan, nggak Pak, ada suatu contoh di ada teman-teman punya video itu dokumentasi di tempat bencana ketika orang-orang Islam berjilbab, anak-anak dan sebagainya, mereka diajarin nyanyi lagu gereja dan sebagainya, seperti itu tuh ada. Jadi banyak strategi. Nah, salah satu perintah untuk memberitakan Injil ada di sini. Ini perjanjian Injil Gospel Matius. Yesus mendekatin mereka dan mereka berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadi di sini tegas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini kata-kata dari Injil, ini baru satu ayat. Banyak ayat yang lain yang menyerupain itu, gitu. Walaupun sebenarnya ayat-ayat semacam ini itu kalau di peneliti Alkitab sendiri mengatakan ayat ini diragukan dari Yesus, gitu. Tapi pada dasarnya ini ayat yang menjadi dasar orang-orang Kristen, para bapak gereja dan sebagainya, mereka melakukan misi tadi. Jadi tinggal bagaimana strateginya, gitu. Jadi ada gereja yang dia strateginya lebih senang mendekatin orang-orang cacat. Kayak di Malang ada suatu contoh ya, anak bisu dan sebagainya. Akhirnya ada orang datang ke keluarganya ngasih ini gratis, bimbingan gratis untuk supaya anaknya tuh bisa berlatih bahasa isyarat. Tiba-tiba kemudian anaknya pakai kalung salib, ada seperti itu. Jadi memang dia khusus gereja ini mendekati anak-anak yang cacat. Ada yang gereja yang mereka senengannya kayak di sini ya, di Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, itu ada lapak-lapak pemulung. Ada salah satu lapak Windy Jaya ketika saya masih kerja di Masjid An-Nasr ya. Itu setiap minggu itu ada misionaris yang datang ke sana ngasih rekreasi dan sebagainya, gitu. Ada juga seperti saya yang lebih enjoy karena saya orangnya lebih senang berpikir ilmiah, berpikir kritis. Saya harap mahasiswa, gitu loh. Ada orang yang mungkin di pelosok-pelosok di Papua, di pedalaman di mana orang Islam belum menjangkau ke sana. Sampai pernah teman saya dari Lembaga Amil Zakat Nasional, dia lagi mau dakwah ke Papua ya, di pedalaman Papua. Pakainya nyewa pesawat gereja. Berarti lebih siap mereka ya? Lebih siap mereka di pedalaman. Jangan. Jadi intinya kalau saya lihat anak yang di video ini ya lagi dia keblinger dan dia itu masih baru usia berapa tahun sih itu, baru belasan tahun, yang dimana dia itu masih baru, mungkin terlalu semangat ingin menyampaikan misi amanat agung, tapi dia tidak tahu cara yang elegan bagaimana menuai domba-domba tersesat itu dengan pendekatan penuh kasih seperti itu, gitu. Itu gak usah ditanggapin. Kenapa? Karena pasti akan muncul reaksi keras, reaksi penolakan dari pihak Islam. Bahkan kalau kita mau, itu bisa masuk ke delik pidana tadi. Yang pertama tadi melanggar SKP 3 Menteri, yang kedua ujaran kebencian. Karena apalagi ini kan buktinya ada video, gitu kan. Nah, tinggal saksi di situ dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau diajukan ke situ ada. Justru yang kita khawatirkan adalah strategi misionaris yang terselubung, yang seringkali menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyesatkan orang Islam. Langsung pakai suatu contoh gini, kan sering ada mainan-mainan di depan Indomaret yang boneka yang apa tuh gerak itu kan, odong-odong atau apa itu kan, itu selalu itu ada
lagu-lagu gerejawi, jingle bell dan sebagainya itu kan. Jadi kayak suatu contoh di mall-mall Itu termasuk Pak? Ada Iya. programnya berarti? ada langsung kayak Minions, ya kan apa tuh boneka mata satu dan sebagainya. Jadi pemurtatan, strategi pemurtatan itu tampak disadarin orang Islam, simbol-simbolnya tuh udah ikut dalam keseharian kita gitu. Jadi inilah yang harus diwaspadai. Saya sebenarnya punya materi presentasi ya bagaimana membongkar strategi pemurtatan langsung ke anak sekolah seperti apa dan sebagainya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Justru kalau pemurtatan yang terang-terangan seperti ini, umat Islam pada dasarnya ada virtualnya. Iya. Jadi saya udah pernah menyoba ketika sebodoh-bodohnya orang Islam, bahkan seorang pemabuk pun yang mereka nggak pernah sholat pun, ketika langsung diajak ke Kristen, Gak mereka mau. pasti menolak. Bisanya soft ya, pelan-pelan gitu ya. Ya, justru harus didekatin dulu ya. Kayak saya sendiri bisa murtad dari Islam ke Kristen itu butuh berapa waktu. Saya sendiri ketika saya memurtadkan atau mengateskan mahasiswa, justru di antara mahasiswa tadi lebih banyak yang ateis daripada yang murtad langsung. Karena memang tidak sederhana itu. Justru nanti setelah dia saya ateiskan, nanti ada misionaris lain yang kemudian memurtadkan dia. Jadi ada semacam jejaring misi seperti itu. Insya Allah sih mudah-mudahan nanti ada sesi khusus nih. Sesi khusus untuk membahas tentang bagaimana pemurtatan gitu Pak. Kita pengennya begitu di Ngaji Cerdas. Karena selama ini kita kan wawancara dan sebagainya. Kita harapannya di Ngaji Cerdas ada juga mungkin interaksi langsung gitu kan, tanya jawab, termasuk pembahasan seperti ini. Ini kan perlu bagi kita, bagi umat muslim itu perlu Pak, untuk mewaspadai tadi kristenisasi terselubung. Karena kemarin kita bulan Juli atau Agustus kita ke daerah pedalaman di daerah Bayat dan daerah Sawangan ya, di di Jawa Tengah itu di lereng Gunung Merbabu kita ke sana. Memang di sana agak kental gitu ya dengan pemurtatan tadi. Jadi orang tuanya itu ke kota-kota besar untuk merantau, anak-anaknya ikut sama bude pak D-nya. Akhirnya mereka ada bimbel gratis gitu ya. Ternyata bimbel ini juga dari gereja. Nah disitulah kristenisasi terjadi gitu kan. Tiba-tiba pulang kampung orang tuanya, anaknya malah lebih paham agama Kristen daripada Islam gitu. Karena kita kemarin investigasi sendiri dengan tim di sana. Maka ternyata banyak jenis-jenis pemurtatan tadi ya. Kalau kita lihat dari situ berarti bertolak belakang dengan misi Injili tadi ya. Kalau saya dengarkan penjelasan dari Pak Anton. Jadi salah satu yang saya lakukan setelah saya masuk Islam, ketika saya tahu satu contoh saksi Yehova lah yang sering gencar ya. Jadi door to door ya. Nanti saya bisa ditampilkan foto-foto dokumentasinya ya. Okay. Jadi saya menulis sebuah buku mencari jejak iman Ibrahim Hanif, benarkah Al-Quran bukan firman Allah, dan sekarang buku yang ketiga Rasulullah Muhammad SAW, penolongan yang dijanjikan oleh Yesus untuk mengkonter mereka. Salah satu cara saya ketika ada misionaris di satu tempat, yaitu ya yang saya temu yang ada foto dokumentasinya itu di Taman Menteng Bintaro sektor 7. Kemudian di Bintaro sektor 1 dekat kolam renang. Nah, saya langsung pulang ke rumah, ambil buku, saya samperin misionarisnya, saya kasih buku langsung. Jadi diskusi di situ, kasih nomor telepon kan biasanya mereka itu kalau orang lain yang awam terhadap misi, awam terhadap teologi, mereka disamperin ke rumah. Tapi ketika saya ajak dialog, saya kasih buku, nggak datang. Jadi nanti di salah satu prakteknya seperti itu. Penting bagi kita orang Islam untuk belajar kontra kristologi di situ gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu kalau ada saudara-saudara kita yang lain yang murtad atau menuju ke pemurtadan itu kita bisa membentengin gitu. Karena apa? Karena agak susah. Ini yang dua hal yang sampai sekarang saya belum berhasil ya. Ada dua kasus di Bogor sini, suatu contoh ada. Dia keluarganya broken home, bapaknya meninggal atau apa, sehingga kakak abangnya ini lapor ke kami, lapor ke kami. Saya datang ke sana, susah dipindahkan apa? Karena misionarisnya itu ngasih instruksi per WA. Jadi ketika datang, ketika ini di WA, dan orang tuanya tuh di screenshot sama orang tuanya dikirim ke saya.
Ternyata dari situ saya lihat memang tidak ada unsur pemaksaan. Sehingga ini mau di secara pidana juga kita Nggak bisa, susah ya. karena dari bukti-buktinya itu gitu loh. Kemudian orang tuanya itu terlalu menurutin anak kan rasa sayang nggak bisa tegas kepada anaknya untuk memutus persahabatan antara anak ini dengan pihak gereja gitu, pihak orang yang menjadi tutor dia seperti itu. Kasus yang kedua, suatu contoh laporan dari tetangga ya kan, ada seorang tetangga yang satu jamaah saya, dia bilang tetangga saya ini bapaknya curhat anaknya pacaran dengan orang Kristen, takut murtad, sedangkan suaminya nggak mau masuk Islam. Ketika kami datang ke situ, kesalahan dari teman saya ini ngomong kalau saya mantan misionaris, harusnya jangan ngomong gitu kan, jangan ngomong dulu. Dia ngomong saya mantan misionaris Mormon, sehingga reaksinya langsung menolak ketika diajak dialog gitu. Saya lihat akar permasalahannya, ternyata wanita ini kerja di tempat laki-laki tadi, bapaknya juga kerja di situ. Nah, kemudian di kampungnya mereka buka usaha yang modalin laki-laki itu. Berarti posisinya lemah ya. Jadi secara ekonomi ketika kita mau bantu dia untuk supaya yang laki-lakinya bisa kita bina atau minimal putus atau apa, susah. Justru kami diblokir. Iya. Karena saya bilang ke teman saya, kalau kasus-kasus kayak gini berat. Karena apa? Karena ada ketergantungan ekonomi. Jadi gini lah, saya dulu murtad, langsung banyak berapa orang lain yang murtad dari Islam. Itu berdasarkan penelitian maupun pengalaman saya. Mereka ini murtad dari Islam bukan karena menemukan ketidakbenaran atau kesalahan dalam ajaran Islam. Mereka menemukan ayat Al-Quran yang salah langsung murtad, tidak pernah kayak gitu. Yang ada adalah pasti ada faktor X. Faktor X itu apa? Ya broken home, karena kurangnya pendidikan, kurangnya kasih dan sebagainya. Lah, mereka mendapatkan kurangnya kasih ini dari pihak gereja sehingga murtad. Berarti jiwanya orang sedang terguncang, dia masuk gitu ya. Dia masuk. Jadi misionaris pada dasarnya secara life skill, kecakapan hidup, mereka itu paham, orang ini butuh uang. Orang ini butuh kasih sayang. Itu kita dididik untuk peka terhadap situ. Kemudian bagaimana mendekatin orang itu, merangkulnya dengan penuh kasih sehingga dia menganggap Kristen agama kasih ya. Dari situ berarti ya. Orang Islam kok nggak peduli, tapi orang gereja kok peduli ya. Bahkan sampai orang-orang berjilbab pun kayak yang foto yang ditunjukkan Mas Asep kan juga ada ke orang Cina yang nyembah-nyembah kasih 50.000. Langsung kayak saya ada Santo Injili Matius itu bagi-bagi sembako gratis setiap subuh. Itu. Orang Muslim ya. Orang Muslim yang datang orang-orang berjilbab. Nah, inilah yang harus dikhawatirkan. Jadi intinya sekali lagi, sebenarnya saya khawatirnya orang menganggap bahwa standar gereja itu ya seperti anak muda tadi yang baru belajar, mengajarkan Injili dengan kekerasan, langsung dengan diumbar secara umum, itu padahal tidak. Padahal mereka main underground ya. Gitu loh. Itu jadi intinya moga-moga bersama ngaji cerdas ini kita tuh bisa berpikir kritis, melihat fenomena yang ada. Kita harus mampu melihat sesuatu di balik fenomena yang umum. Apa yang terjadi sebenarnya di sini gitu loh itu. Oke. Lengkap ya, jelas semuanya nih sahabat ngaji cerdas. Insyaallah kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya bersama Pak Anton ya. Kita akan bahas tentang kristologi, tentang bagaimana membentengi akidah kita dari pemurtatan atau kristenisasi yang terselubung begitu ya Pak ya. Tidak mungkin orang memurtadkan dengan cara yang tadi ya. Umat Islam langsung lawan. Konyol itu. Masya Allah, barakallah Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi kami ya, ngaji cerdas, sudah kedatangan pemateri yang expert ya di bidangnya. Alhamdulillah 11 tahun jadi misionaris dan sekarang balik lagi menjadi seorang muslim yang taat. Insya Allah beliau akan memulai dakwanya di media sosial melalui ngaji cerdas, dan nanti insya Allah mohon doanya untuk channelnya Pak Anton akan segera launching ya. Nanti akan bahas apa aja Pak?
Kalau saya lebih kepada ini, jadi saya tuh mulai 2001 meneliti tentang satu kesatuan ajaran Allah Bapa, ajaran Allah apa tuh dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an gitu. Itu jadi nanti lebih banyak membahas tentang Oke, itu gitu. Masya Seperti Allah. itu. Nanti tunggu ya apa Ya. namanya kehadiran channelnya Pak Anton, dipantengin terus ngaji cerdasnya nih supaya nanti ketika dapat notif langsung bisa ditonton Insya langsung. Allah. Insya Allah Iya. itu hal yang berguna banget Pak ya bagi Ya. kita untuk tadi menelaah atau membentengi hal-hal yang seperti itu ya. Ya. Barakallah, insya Allah jazakallah khairan kasiron. Saya Sepudin dan bersama Pak Anton undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Ngantuk saya. Iya.